Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tito Rizky Prawiana dengan NIM L01231137. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir yang saya buat, yaitu dengan judul Analisis Komparatif Performa Model Deep Learning Berbasis Spasial Temporal untuk Real-Time Intrusion Detection System menggunakan Stream Processing. Nah, untuk penelitian saya ini dibimbing oleh Bapak Hersito Ibnu Dewangkoro, MKOM. Oke, slide selanjutnya. Jadi, eh, untuk yang pertama ada latar belakang. Jadi, kompleksitas ancaman cyber saat ini menuntut sistem deteksi atau intrusion detection system atau IDS yang mampu bekerja secara real time. Namun, meskipun model deep learning spasial temporal saat ini mampu mencapai akurasi sangat tinggi di atas 99%, struktur modelnya yang kompleks justru memicu beban komputasi besar, konsumsi memori GPU yang tinggi, serta keterlambatan respons. Kesenjangan riset muncul karena mayoritas pengujian terdahulu masih mengandalkan dataset statis dalam lingkungan batch processing, sehingga belum ada studi yang memetakan trade-off performa model-model berat tersebut saat dijalankan langsung di dalam sistem stream processing. Terus selanjutnya yaitu ada usulan solusi permasalahan dari latar belakang tadi. Untuk masalah pertama yaitu tentang latensi dan dimensi yang tinggi. Nah, pada penelitian saya ini, saya mengusulkan sebuah solusi yaitu menggunakan information gain atau IG, yaitu eh, sebuah fitur selection berbasis filter. Jadi, alasan saya memilih itu karena information gain dapat menyaring data secara instan berbasis rumus matematika dasar atau entropi tanpa melatih model AI yang terbaru, sehingga dapat memotong dimensi fitur dataset CI/CD-S 2017 ketika dan mencegah bottleneck. Lalu yang kedua, eh, masalah kedua itu ketidakseimbangan data atau data imbalance. Nah, solusi yang saya usulkan pada penelitian saya ini menggunakan Vocalos. Nah, alasan saya mengusulkan solusi tersebut adalah Vocalos bekerja langsung di dalam level fungsi kerugian dengan menurunkan perhatian pada sampel normal yang mudah ditebak dan menjaga sensitivitas model terhadap serangan langka tanpa merusak kronologi waktu asli stream data. Untuk selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas integrasi feature selection yang saya gunakan tadi yaitu information gain atau IG dan penanganan data imbalance yang menggunakan vocal loss dalam mengoptimalkan waktu komputasi serta menjaga sensitivitas deteksi model. Lalu yang kedua, bagaimana perbandingan performa keamanan dan performa komputasi antara Graph Neural Network atau GNN dan CNN Transformer di lingkungan stream processing. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menilai efektivitas integrasi fitur selection dan penanganan data imbalance dalam mengoptimalkan waktu komputasi serta menjaga sensitivitas deteksi model. Lalu yang kedua, menganalisis perbandingan performa keamanan dan performa komputasi antara Graph Neural Network atau GNN dan CNN Transformer di lingkungan stream processing. Selanjutnya ada batasan masalah, yaitu ada 4. Yang pertama, ruang lingkup terbatas pada fase deteksi anomali trafik, jadi tidak mencakup tindakan pencegahan otomatis. Lalu yang kedua, pengolahan stream processing dijalankan secara lokal berbasis platform Apache Kafka. Yang ketiga, untuk replikasi data real time menggunakan simulasi pengaliran ulang dataset publik CIC IDS 2017. Lalu yang keempat, fokus analisis trafik pada paket protokol TCP atau IP standar yaitu HTTP, HTTPS, FTP, dan SSH. Itu selanjutnya bagian dasar teori. Itu yang pertama tentang stream processing dan Apache Kafka. Jadi stream processing itu secara singkatnya metode komputasi instan yang membaca baris demi baris saat stream data masuk. Nah, untuk Apache Kafka itu sendiri bertindak sebagai message broker yang terdistribusi mengatur jalannya data pipeline
melalui mekanisme antrian topik untuk mencegah hilangnya data akibat lonjakan trafik padat. Nah, di sini terlihat untuk alur Apache Kafka-nya. Jadi ada tiga. Yang pertama itu ada Kafka Producer yang berisi replay dataset CICIDS 2017. Itu di Kafka Producer akan dilakukan eksekusi datasetnya terlebih dahulu, lalu setelah itu mengirim data mengirim datanya ke Kafka Broker. Nah, Kafka Broker itu digunakan untuk penampung antrian data trafiknya. Setelah ditampung, lalu diambil datanya oleh Kafka Consumer dan dilakukan fitur selection dan perbandingan terhadap model deep learning, yaitu yang model deep learning GNN dan CNN transformer tadi. Itu yang dasar teori kedua, pendekatan model spasial temporal yang saya gunakan. Yang pertama itu Graph Neural Network atau GNN. Jadi GNN itu menggambarkan trafik jaringan sebagai struktur graf, IP atau port sebagai nodes, komunikasi sebagai edge untuk mengekstrak fitur spasial hubungan relasional. Nah, untuk CNN transformer yaitu kombinasi CNN untuk menyaring fitur spasial lokal dan mekanisme self attention transformer untuk menangkap hubungan temporal jangka panjang sekuensial paket data. Yang selanjutnya penelitian terkait dan gap penelitian. Nah, untuk penelitian terkait yang pertama ada Ma dan kawan-kawan pada tahun 2025 mereka menggunakan XMFGNN untuk representasi grafik terpadu, namun alokasi memori GPU-nya sangat besar. Lalu yang kedua ada Zhao dan kawan-kawan pada tahun 2026 mengusulkan DMSTQAD dengan akurasi tinggi, namun menghasilkan throughput data yang cenderung rendah, yaitu 55,78 sampel per detik. Lalu yang ketiga ada Salim dan kawan-kawan pada tahun 2026 mengonfirmasi bahwa metode filter base seperti information gain adalah yang paling cepat dan cocok untuk kebutuhan reduksi komputasi real time. Jadi gap penelitian saya yang jadi gap penelitian yang saya lakukan ini adalah evaluasi model-model di atas masih berjalan di lingkungan pengujian secara statis atau batch processing. Jadi belum pernah dibandingkan secara head to head di atas arsitektur message broker aktif atau secara stream processing. Nah, untuk sekarang atau metodologinya jadi ada 5 tahap. Di sini terlihat untuk tahap satu yaitu ada data input dan replay itu mulai dari dataset CICIDS-nya dibaca menggunakan Python replay script, lalu dari Python replay script-nya mengalirkan data ke infrastruktur message broker. Nah, jadi di message broker itu dimulai dari Apache Kafka Producer dulu, lalu menuju ke Kafka Topic Raw Traffic Stream, lalu diambil datanya oleh Apache Kafka Consumer. Nah, dari Apache Kafka Consumer nanti menuju ke tahap 3 yaitu pra-pemrosesan adaptif. Nah, di pra-pemrosesan adaptif ini akan dilakukan feature selection engine untuk reduksi dimensi fitur dan data imbalance handler untuk penyimbangan rasio data. Nah, untuk feature selection engine-nya itu saya menggunakan metode information gain. Lalu untuk data imbalance handler-nya saya menggunakan Vocaloid. Nah, setelah itu dilakukan perbandingan atau pemrosesan model komparatif sesuai model deep learning yang saya pakai tadi, yaitu ada Graph Neural Network, GNE atau GNN, dan CNN Transformer. Nah, Graph Neural Network dan CNN Transformer ini sudah ditambahkan eh, dengan hasil Vocaloid-nya. Nah, setelah itu akan masuk ke tahap terakhir yaitu tahap kelima, evaluasi dan output. Jadi setelah perbandingan tadi akan buat performance evaluation dan analytics engine-nya, lalu menghasilkan sebuah matriks performa. Secara detailnya jadi seperti ini penjelasan alat penelitiannya. Tahap satu replay dataset CICIDS 2017 dibaca baris demi baris menggunakan script Python. Lalu di tahap kedua, Kafka Producer mengirimkan data ke Kafka Broker topik yang kemudian ditarik atau diambil datanya oleh Kafka Consumer. Jadi eh, untuk tahap ketiga, modul pra-pemrosesan adaptif menjalankan information gain dan vokalos secara instan. Selanjutnya, di tahap keempat, aliran fitur ringkas dieksekusi secara paralel oleh model GNN dan CNN Transformer. Nah, tahap terakhir, tahap kelima, hasil klasifikasi dicatat oleh Analytics Engine untuk menghasilkan
metrik performa komparatif. Selanjutnya ada lingkungan simulasi dan parameter waktu. Nah, untuk penelitian saya ini akan menggunakan koneksi fisik secara peer-to-peer menggunakan kabelan UTP yang menghubungkan PC penyerang, jadi sebagai traffic simulator dan PC target sebagai IDS core engine untuk mengeliminasi noise traffic luar. Berikut adalah komponen penghitungan total latensi sistem. Jadi yang pertama ada transmission delay atau DTrans. Jadi menghitung durasi untuk mendorong bits data ke media kabel yang nilainya berbanding lurus dengan dimensi butuh paket. Lalu yang kedua ada propagation delay atau declock. Jadi menghitung waktu rambat sinyal di sepanjang media kabelan yang bernilai konstan. Lalu yang ketiga ada overhead processing Kafka, yaitu menghitung waktu internal platform Kafka untuk menyusun data ke dalam topik hingga siap dieksekusi konsumer. Untuk selanjutnya untuk metrik efisiensi komputasinya ada dua, yaitu yang pertama metrik efektivitas keamanan. Jadi yang pertama ada akurasi, yaitu mengukur rasio prediksi benar atau tidak secara global sistem itu bekerja. Lalu yang kedua false positive rate atau FPR, jadi menghitung rasio kesalahan model yang salah mendeteksi traffic normal sebagai serangan. Lalu yang terakhir ada recall atau sensitivity. Jadi menghitung rasio keberhasilan model menyaring seluruh paket serangan secara aktual. Lalu yang kedua, metrik efisiensi komputasi. Jadi menghitung pertama latensi, waktu dalam milidetik atau milisecond untuk memproses satu sampel traffic. Lalu yang kedua, throughput, menghitung volume volume sampel data yang mampu diselesaikan sistem per detik. Lalu yang ketiga ada space complexity, D menghitung tingkat alokasi memori RAM dan VRAM GPU yang dikonsumsi oleh model. Oke, yang terakhir ini ada jadwal penelitian yang saya gambarkan. Jadi untuk yang pertama itu ada tahap persiapan dan studi literatur. Nah, saya akan melakukannya di bulan pertama. Nah, lalu yang kedua untuk infrastruktur dan penyusunan pipeline saya akan eh, melakukannya di bulan kedua. Lalu yang implementasi dan pelatihan model saya akan melakukannya di bulan ketiga dan bulan keempat. Lalu untuk pengujian komparatif dan analisis itu saya akan melakukannya di bulan keempat dan bulan kelima. Dan untuk penyusunan laporan tugas akhir saya akan lakukan di bulan kelima dan bulan keenam. Setelah penyusunan laporan tugas akhir, untuk sidang tugas akhirnya saya akan melakukan di bulan keenam. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi proposal tugas akhir saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Kalau ada, dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.